Pernah nggak sih kalian makan alpukat, terus pas mau buang bijinya, tiba-tiba merasa berdosa? Nah, kalau iya, berarti insting seniman kalian lagi meronta-ronta. Hari ini, kita bakal membedah sebuah aktivitas yang cerdas banget. Gimana cara mengubah biji alpukat bekas makan kita menjadi bonsai telas atas yang bisa bikin meja kerja kamu serasa di hutan tropis. Nggak perlu beli bibit mahal, cukup modal sabar dan sedikit kreativitas. Langkah pertama, kita mulai dengan ekstraksi biji. Caranya gampang banget, jangan pakai otot, pakai perasaan. Cukup iris melingkar di tengah buahnya, jangan dalam-dalam ya, nanti bijinya luka. Lalu putar seperti buka tutup botol. Crack, bijinya keluar dengan sukarela. Ingat, sisa daging buahnya harus dilap sampai bersih, biar nggak berjamur dan tetap glowing. Sekarang kita bikin rumah sementara buat si biji. Kita punya dua opsi cerdas di sini. Opsi A, the bottle hack. Cari botol plastik bekas, potong jadi dua, lalu balik bagian atasnya ke dalam bagian bawah. Boom! Wadah hidroponik yang stabil dan punya sirkulasi udara oke pun jadi. Opsi B, the toothpick style. Kalau nggak ada botol, pakai gelas biasa. Tusukkan 3 tusuk gigi di samping biji sebagai kaki penopang, lalu gantungkan di bibir gelas. Poin penting, jangan rendam seluruh bijinya. Airnya cukup sampai setengah badan biji saja. Terlalu banyak bisa bikin busuk, terlalu sedikit malah kehausan. Kita ingin dia lembab, bukan tenggelam. Nah, di sini bagian yang paling menguji iman. Hari ke-45, bijinya mulai bengkak karena kebanyakan minum, lalu retak-retak estetik. Di dalamnya bakal muncul tunas kecil yang imutnya minta ampun. Hari ke-60, akar utamanya mulai tumbuh kuat ke bawah. Hari ke-80, ini dia magicnya. Tunas hijau bakal menembus cangkang dan daun-daun ungu mulai bermunculan. Iya, awalnya memang agak ungu, keren kan? Hari ke-125, daunnya sudah berubah jadi hijau segar dan akar sampingnya sudah ramai kayak antrean sembako. Di titik ini, selamat. Anak kalian sudah siap sekolah ke pot yang lebih bagus. Nah, sekarang kita pindah ke tahap desain. Cari pot keramik yang cantik, misalnya corak biru putih biar kelihatan mahal. Tips cerdas, kalau potnya nggak ada lubang, jangan dipaksa pakai paku. Gunakan alat bor kecil dan jangan lupa kasih sedikit air saat mengebor supaya keramiknya nggak panas atau pecah. Setelah lubang jadi, tutup pakai jaring kasa biar tanahnya nggak kabur. Lanjut ke tahap hairstyling. Pakai kawat aluminium lunak, lilitkan perlahan dari dasar batang ke atas. Jangan terlalu kencang, nanti batangnya sesek napas. Jangan terlalu longgar, nanti nggak ada efeknya. Setelah itu, bengkokkan batangnya sesuai selera seni kalian. Mau meliuk-liuk ala naga? Bisa banget! Bonsai yang sehat butuh makanan yang enak. Campurkan 2 jenis tanah ini. Tanah granular, healing soil, biar sirkulasi air lancar dan tanah nggak padat kayak semen. Tanah humus alias leaf mold. Ini nutrisi alaminya, kaya bahan organik, jadi kalian nggak perlu sering-sering kasih pupuk kimia. Tanam bijinya, tapi jangan dikubur semua. Biarkan bagian atas bijinya tetap terlihat di permukaan tanah, biar ada kesan seni dari bentuk aslinya. Terakhir, kasih dekorasi lumut hijau atau batu kerikil kecil di permukaannya. Lihat deh hasilnya, dari sampah dapur jadi karya seni yang luar biasa. Apa sih manfaatnya? Healing gratis. Melihat warna hijaunya setiap hari pas lagi stres kerja, itu beneran bisa bikin suasana hati jadi lebih plong. Edukasi kehidupan. Kita belajar kalau pertumbuhan itu nggak bisa instan. Butuh waktu 125 hari lebih buat jadi secantik ini. Ramah lingkungan. Kalian baru saja mengurangi sampah dan menambah oksigen di kamar kalian. Jadi kalau kalian habis makan alpukat, jangan langsung buang bijinya ya. Coba kasih dia kesempatan buat jadi supermodel di meja kalian. Kalau kalian berhasil, rasanya tuh puas banget. Kayak punya peliharaan yang gak berisik tapi selalu bikin adem. Yuk mulai tanam sekarang. Sampai jumpa di eksperimen kreatif berikutnya. Stay green, stay creative.